Sistem Necromancer, bab 621 sampai dengan 625. Bab 621. Siapa nama mantan suamimu? Mendengar pertanyaan lelaki paruh baya itu, lelaki tua itu bersandar di kursinya dan menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Rasanya seperti mengingat masa lalu. Ia berbisik, dia jarang keluar. Dia menanam beberapa bunga kesukaannya di halaman dan ruang bawah tanah, atau tinggal di ruang kerja, membaca buku-buku yang dibelinya. Kami sangat bahagia saat itu. Suatu ketika, dia sedang bepergian dan diserang oleh binatang buas di pegunungan. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang tentara bayaran yang lewat. Namun, sejak saat itu, perilakunya semakin aneh. Pria paruh baya itu mengerutkan kening saat berbicara, dan para penjaga di belakangnya juga tetap diam. Menunggu cerita berikutnya, lelaki tua itu melanjutkan, awalnya saya tidak menyadarinya. Saya hanya mengira dia ketakutan dan sedang tak sadarkan diri. Namun seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin aneh. Dia berhenti merawat bunga dan membaca. Terkadang dia berbicara sendiri di udara, dan terkadang dia menari. Suatu malam, dia benar-benar gila. Dia berlari dan berteriak seperti orang gila, menyerbu ke ruang bawah tanah, menjatuhkan lampu minyak, dan berdiri di dekat api, menatapku dan tertawa, seperti iblis yang akhirnya berhasil. Apinya semakin membesar. Saya ingin turun dan menyelamatkan orang-orang, tetapi tidak ada jalan keluar. Saya hanya bisa menyaksikannya ditelan api sedikit demi sedikit dan menghilang. Level saya terlalu rendah saat itu. Kalau saja saya lebih tinggi, mungkin akhir ceritanya tidak akan seperti ini. Nada bicara lelaki tua itu penuh penyesalan dan keengganan. Kedengarannya ini bukan pertama kalinya cerita tersebut diceritakan. Penyebab dan prosesnya dijelaskan dengan sangat jelas. Melihat ceritanya tidak berlanjut, pria paruh baya itu menatapnya dengan rasa simpati. Itu bukan salahmu. Ada banyak monster yang membingungkan pikiran, dan cerita serupa dapat didengar dalam cerita dan rumor masa lalu. Hal semacam ini kemungkinan besar terjadi pada manusia tingkat rendah di alam liar. Orang tua itu mengangguk dan berkata, semuanya sudah berakhir. Aku hanya berharap dia tidak menyalahkanku. Bagaimana mungkin dia menyalahkanmu karena menjadi pria yang begitu berbakti? Pria paruh baya itu menghiburnya, menyadari bahwa suasana di ruangan itu terlalu menyedihkan. Saya menemukan topik baru, saya akan mengunjungi pemilik pulau sore ini. Mau ikut dengan saya? Lelaki tua itu merenung dan menggelengkan kepalanya. Aku akan mengunjungi teman-temanku di pulau dulu, lalu mengunjungi pemilik pulau. Tidak apa-apa. Saat keduanya berbincang, kekacauan kembali terjadi di bawah. Melihat ke bawah melalui jendela yang terbuka, sang penyair yang telah beristirahat berjalan kembali, menerapkan dua efek status pada dirinya sendiri, dan berkata dengan keras, berikut ini adalah sebuah kisah detektif yang hebat. Akhirnya, tibalah saatnya untuk kisah detektif yang hebat. Kisah Nona Bernie sangat menyedihkan. Saya lebih suka mendengarkan ini. Tidak peduli berapa kali saya mendengarnya, plot pencarian pembunuh melalui detail ini masih sangat menarik. Tidak ada seorang pun yang bisa menipu penguasa pulau, tidak peduli seberapa pandainya dia berbohong. Di tengah perbincangan para peminum, sang penyair pun memulai ceritanya. Di ruang pribadi di lantai atas, seorang pria paruh baya mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Rumah besar pemilik pulau. Ketiga perwakilan karavan itu duduk dengan hormat. Pembantu itu membawakan teh dan kue. Orang pertama berkata, Tuan Pulau, Tuan, saya wakil presiden Kamar Dagang Bucks. Ini hadiah untuk Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Saat dia berbicara, 3 kotak kayu yang indah dikeluarkan dari cincin luar angkasa. Buka satu persatu. Di atasnya terdapat sepasang cangkir perak dengan pola yang rumit. Di dalam kotak kayu di tengah terdapat piring porselen dengan lapisan enamel serupa di bagian tengahnya. Di bagian bawah terdapat ukiran gading berongga berwarna putih giok yang mirip dengan gading. Masing-masing sangat indah.
Ini adalah barang koleksi favorit orang-orang berkuasa dan kaya. Tuan Pulau, Tuan, saya perwakilan regional Kamar Dagang Erlevi. Ini adalah hadiah kami. Semuanya adalah barang produksi Kamar Dagang. Saya harap Anda tidak keberatan. Perwakilan Kamar Dagang yang kedua berbicara. Dia juga mengeluarkan hadiah dari cincin luar angkasa. Total ada 2 benda, satu terbuat dari batu giok yang indah, dan satu lagi juga terbuat dari porselen. Tuan, ini hadiah yang saya bawa. Tak lama kemudian, orang ketiga juga mengeluarkan hadiah berupa karpet gulung yang indah dan beberapa potong kain berwarna cerah. Ini semua seharusnya merupakan produk dari kamar dagang mereka. Bentuk dan gayanya sangat indah. Ini juga merupakan barang mewah yang disukai oleh orang-orang berkuasa dan kaya di dunia ini. Namun, bagi Wu Heng, ia sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Ia merasa itu tidak ada gunanya, kecuali untuk kecantikan. Akan lebih baik jika Anda mendapatkan tembaga dan meleburnya untuk membuat peluru. Terima kasih banyak. Aku sangat suka barang-barangnya. Wu Heng berterima kasih sambil tersenyum, lalu berbalik dan berkata, Mini, bawa ini dulu, lalu pergi ke ruang kerja dan bawakan 3 salinan pameran yang sudah kusiapkan. Baik, Tuan. Mini menyimpan hadiah itu dan meletakkannya di rak belakang. Lalu dia berjalan menuju ruang belajar di lantai atas. Tunggu Mini pergi. Wakil Presiden Kamar Dagang Bucks berkata dengan hormat dan lugas, Yang mulia, saya datang ke sini kali ini bukan hanya untuk berpartisipasi dalam pameran, tetapi juga untuk membuka toko di pulau ini. Treasure Island sedang berkembang, dan Anda dipersilakan untuk membuka toko di pulau ini, kata Wu Heng langsung. Pihak lain melanjutkan, saya hanya ingin bertanya sebelumnya, apakah lampu jalan di Jalan Laitos dan area pusat akan digunakan di jalan-jalan yang baru dibangun? Seperti yang Anda ketahui, semua toko di jalan utama sudah terjual, dan kami tidak bisa memilih lokasi di sana jika ingin membuka toko. Satu orang berkata, dan 2 orang lainnya mengangguk. Kedengarannya mereka ingin memilih lokasi dengan lampu jalan untuk membuka toko. Wu Heng berkata dengan yakin, jangan khawatir. Lampu jalan akan menerangi semua jalan komersial yang akan dibangun nanti. Asal jangan pilih tempat yang terlalu terpencil. Lalu kami merasa lega. Mereka bertiga tersenyum dan mengangguk. Saat mereka sedang berbicara, Mini turun dari lantai atas. Memegang 3 kotak hadiah tipis di tangannya. Tuan, panggil Mini patuh dan meletakkan kotak hadiah itu di atas meja. Wu Heng melambaikan tangannya dan berkata, ini untuk kalian bertiga. Ini juga hadiah terbaru kami. Mereka bertiga bertukar kata-kata sopan dan tetap menerimanya. Buka kotak hadiah untuk melihat benda bulat. Permukaannya halus dan berkilau, dan tampak dibuat dengan sangat hati-hati. Wu Heng memperkenalkan, ini adalah pulpen. Kami telah menyempurnakan pena bulu agar lebih mudah dibawa dan digunakan untuk menulis. Pena ini akan menggantikan pena bulu di masa mendatang. Ketiganya menatap pena di tangan mereka dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Setelah mengamati dengan saksama, ia dengan lembut menekan dan membuka tutup pena itu, sehingga tampaklah mata pena di dalamnya. Ketika dia melihat garis-garis pada ujung pena, matanya membeku. Begitu rinci, ada juga pola di atasnya. Biar aku tunjukkan padamu. Melihat beberapa orang tidak tahu cara menggunakannya, Wu Heng mengeluarkan pena dari cincin luar angkasanya. Di bawah tatapan ketiga orang itu, demonstrasi dimulai. Ini tutup pulpennya. Setelah dibuka, kamu bisa menulis. Lalu ia membuka tutup belakang pena, memperlihatkan kantong tintanya. Ini kantong tintanya. Hisap saja tintanya dan kamu bisa menulis seperti biasa. Kamu tidak perlu membawanya setiap kali seperti pena bulu. Hanya demonstrasi kecil. Mereka bertiga sudah paham kegunaan dan ciri-ciri pulpen. Mereka saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Kelihatannya tidak sulit, tetapi penyempurnaan dari pena bulu menjadi pena air mancur saat ini jelas merupakan desain yang sangat cerdik.
Tetapi tidak semua orang memiliki cincin luar angkasa yang dapat menampung pena bulu dan tinta. Pulpen ini mengatasi semua kekurangan pulpen bulu. Nampaknya itu hanya sebuah perbaikan. Kepraktisannya meningkat drastis. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa produk ini akan menjadi hit dan alat tulis terlaris. Selain itu, pengerjaannya sangat halus, terutama kantong tinta yang lembut. Jika Anda ingin menirunya, Anda tidak tahu bahan apa yang harus digunakan. Apakah Anda yang mendesain ini? Tuan Pulau Tuan, apakah pena-pena itu sudah mulai dijual di pasaran? Saya pikir kita bisa bicara tentang penjualan agensi. Ketiganya sedikit bersemangat dan berbicara. Wu Heng tersenyum. Belum terjual ke pasaran, tapi akan dipamerkan di pameran ini. Setelah kita sepakati harganya, belum terlambat untuk membahas kerjasama. Lagi pula, ada banyak gaya, dan semuanya sangat bagus. Ketiganya tertegun, lalu langsung mengangguk setuju. Tampaknya pameran ini benar-benar akan menampilkan beberapa item baru yang akan merevolusi masa lalu. Saat beberapa orang tengah mengobrol, terdengar suara langkah kaki dari halaman. Robert masuk bersama Sanara, yang mengenakan gaun panjang yang elegan, dan pengurus rumah tangga. Dia melirik orang-orang di ruangan itu dan membungkuk sedikit, "Tuan Pulau, Tuan." Wu Heng mengangguk dan memperkenalkan, "Ini Sanara, Presiden Kamar Dagang Starflower. Dia juga konsultan untuk pameran Treasure Island ini dan bertanggung jawab atas tata letak tempat dan pemilihan barang." 3 orang datang dari luar. Namun dia jelas pernah mendengar nama Sanara. Dia langsung berdiri, "Lady Sanela." "Duduk," kata Sanara ringan. Mereka bertiga duduk, dan Sanara bertanya dengan aura yang hebat, "Apakah semua kamar dagang Anda akan berpartisipasi dalam pameran?" Seseorang menjawab, "Ya, sudah terdaftar di balai kota." Sanela lalu bertanya, "Barang apa saja yang terlibat?" "Kami adalah peralatan makan perak yang dibuat dengan sangat indah, sangat populer di kalangan orang kaya dan berkuasa serta keluarga kerajaan. Kami telah menyiapkan beberapa kain dan permadani di sini, dan kualitasnya cukup bagus. Kami adalah perhiasan giok." Sanela mengangguk, "Bagian kebutuhan sehari-hari ada di lantai 1. Kamu bisa bawa barang-barangmu besok sore. Jangan pergi terlalu pagi agar bagian lantai atas bisa masuk." "Ya, ya." Ketiganya langsung mengangguk. Dengan bergabungnya Sanara, mengobrol resmi menjadi pekerjaan. Semua orang membicarakan pameran itu. Kami duduk di ruangan dan mengobrol sebentar. Mereka bertiga berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wu Heng dan Sanara mengantar mereka keluar pintu dan melambaikan tangan selamat tinggal. Kembali ke kamar, Sanara berkata, "Tidak ada yang serius. Kenapa kamu memintaku datang ke sini? Denganmu di sini, aku merasa nyaman." Wu Heng melangkah maju dan merangkul bahu orang itu. "Kamu terlalu malas. Serahkan saja semuanya pada kami," keluh Sanara. Baru saja mengucapkan 2 kalimat, Mini pergi membuka pintu lagi, lalu kembali dan berkata, "Tuan, 2 karavan lagi telah tiba." Wu Heng melirik Sanara. Dia mencium pipinya. Dengan keras lalu menarik diri, bawa mereka masuk. Senja. Setelah makan malam, Wu Heng langsung naik ke atas menuju ruang belajar. "Awalnya saya ingin pergi ke dunia zombie hari ini untuk meningkatkan Benny, tetapi banyak dari mereka yang datang ke pulau itu satu demi satu datang mengunjungi saya di rumah pemilik pulau. Tidaklah pantas jika aku hanya mengurung diri dan tidak menemuinya, maka aku menerimanya. Sehari berlalu, bukan hal buruk bahwa banyak orang datang ke pulau itu. Kunjungan para pengusaha hebat ini ke pulau tersebut merupakan publisitas bagi pulau tersebut dan juga perluasan reputasi mereka sendiri. Di masa depan, alangkah baiknya jika dibuat tempat untuk berlibur dan berwisata. Sedangkan untuk pameran, semua barang akan didatangkan besok dan akan dibuka untuk umum lusa." Wu Heng berjalan kembali ke ruang belajar. Sambil duduk di meja, Glenda meletakkan pena di tangannya dan berkata, "Besok adalah waktu pembagian koran yang bertepatan dengan pameran. Haruskah kita tunda? Sudah waktunya untuk menerbitkan surat kabar lagi."
Wu Heng menggelengkan kepalanya. Tidak, kita bisa menjualnya seperti biasa saja. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan popularitas koran ini selagi karavan mengunjungi pulau ini. Wah, bagus sekali. Kamu jauh lebih perhatian daripada sebelumnya, puji Glenda sambil tersenyum. Xiao Xiao juga mencubit pinggangnya dan berkata, ya, paman telah membuat kemajuan besar. Penny terkekeh. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, setelah ini selesai, ayo kembali ke ibumu dan lihat bagaimana perkembangan kemampuanmu. Baiklah, aku juga merindukan ibuku, tapi soal kemampuanku, paman, jangan terlalu berharap. Xiao Xiao tampak seolah tahu hasilnya. Percayalah pada ibumu. Yah, kuharap dia bisa berhasil, kata Xiao Xiao. Wu Heng meliriknya dan bertanya, ketika ibumu telah mempelajari keterampilan tersebut, bagaimana kamu ingin membantunya? Aku, Xiao Xiao berpikir keras. Setelah berputar-putar di udara 2 atau 3 kali, ia berkata, biarkan dia naik level sedikit, atau carikan dia pacar. Entahlah, kita bicarakan nanti saja. Wah, itu cukup avant-garde. Saya juga ingin mencarikan pacar untuk ibu saya. Kalau begitu kita bicarakan nanti. Kalau begitu aku akan pergi ke bioskop, kata Xiao Xiao lalu pergi. Benny juga pergi dan menonton film bersama. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Matanya tertuju pada Glenda yang terus membolak-balik buku. Penasaran, saya bertanya, Glenda, aku belum bertanya padamu, siapa nama mantan suamimu? Mantan suami, nama yang aneh. Sepertinya aku sudah punya beberapa. Glenda menatapku dengan sedih. Panggil saja dia sesukamu. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Wu Heng mengambil teh dan menyesapnya. Magnolo, seorang penyair. Bagaimana kau tahu pasti bahwa dialah yang membakar rumah itu, atau kau berubah menjadi hantu dan melihatnya? Wu Heng melanjutkan pertanyaannya. Glenda tiba-tiba menjadi sedikit acuh tak acuh dan bingung. Bahkan dalam keadaan semi-transparan, orang dapat melihat rasa panik. Tidak seorang pun ingin mengingat pengalaman buruk, terutama kematian. Saat itu saya masih sadar, lalu dia mengikat saya ke kursi di ruang bawah tanah, memecahkan lampu minyak, dan melihat saya dilalap api, kata Granda. Aku menjadi hantu, dan aku tidak tahu sudah berapa lama. Rumahku telah menjadi reruntuhan. Pasti sudah lama sekali. Wu Heng mengangguk, tampaknya pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Membawanya ke ruang bawah tanah dan memecahkan lampu minyak. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada jalan keluar. Aku mengerti. Pikirkan kemana dia mungkin pergi. Setelah pameran selesai, kita akan mencarinya. Kita harus menemukannya hidup atau mati, kata Wu Heng langsung. Kebencian semacam ini baik. Tidak ada ruang untuk bersantai. Bagus. Glenda memaksakan senyum. Kalau saja kau mengambil alih Rentam City lebih awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan membantumu membalas dendam, kata Wu Heng serius. Ya, Glenda mengangguk. Saya akan beristirahat. Baiklah, jaga dirimu baik-baik dan suruh pelayan-pelayan kecilmu untuk pelankan suara mereka, goda Glenda. Kau yang menguping. Suatu malam berlalu. Jalanan di pagi hari dipenuhi kelembaban tebal. Lambat laun, semakin banyak orang turun ke jalan. Pada saat ini, para loper koran muncul di hadapan semua orang. Mereka berjalan cepat ke berbagai persimpangan. Angkat koran di tangan Anda. Dia berteriak, lihat, lihat, ada koran edisi baru. Besok West Street Fair resmi dibuka, dan semua karavan akan memajang barang dagangan mereka. Kisah baru detektif hebat itu sudah terbit. Kasus baru, cerita baru, sama serunya, 65 polisi, siapa cepat dia dapat. Hampir pada saat yang sama, teriakan serupa terdengar di setiap ruas jalan Treasure Island. Dengan suara mendesing, kerumunan massa yang padat itu langsung mengepung loper koran itu. Ada beberapa lapisan di dalam dan di luar. Ada cerita baru. Detektif hebat itu belum selesai. Bagus, ada cerita baru untuk didengarkan.
Saya tidak tahu apa kasus ini. Jangan dorong, tidak ada yang perlu didorong. Bab 622 Ayo berhenti bertarung. Kedai layar emas. Penyair Saban berdiri di panggung kayu, menceritakan kisah bersambung terbaru dengan suara yang jelas. Kursi-kursi di bawahnya penuh dengan peminum, dan bahkan bartender yang sibuk berdiri di samping, tidak melayani tamu, tetapi mendengarkan cerita-cerita. Saban melanjutkan, jadi, aku mengeluarkan jam sakuku dan menyerahkannya kepada Wu Heng, dengan nada menggoda, begini, bukankah kau selalu bilang benda apapun yang meninggalkan jejak dapat mengidentifikasi karakteristik pemakainya? Ini jam tangan baruku. Coba kau cari tahu kepribadian dan kebiasaan pemilik aslinya. Biar saya jelaskan, jam saku adalah alat penunjuk waktu yang bisa menentukan waktu dengan lebih akurat. Ini gambarnya, dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Saban mengatakan ini dan meminta seseorang menggambar bentuk kasar di papan kayu sesuai pola di koran. Semua orang mengangguk. Ceritanya berlanjut. Wu Heng mengambilnya, melihat pelat jamnya terlebih dahulu, lalu membuka penutupnya, melihat bagian-bagian di dalamnya, lalu mengeluarkan kaca pembesar untuk mengamati sejenak. Petik 2. Melihat penampilannya yang tertekan dan sibuk, saya merasakan dendam di hati saya, dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa melihat apapun. Meskipun jejaknya hanya sedikit, aku tetap menyadari sesuatu. Wu Heng menyipitkan mata dan bersandar di kursi malas. Jam tangan ini milik kakakmu, dan peninggalan ayahmu. Aku menyimpulkan ini peninggalan dari generasi sebelumnya. Barang-barang berharga biasanya diwariskan kepada putra sulung, jadi seharusnya ini milik kakakmu. Saya sedikit terkejut, tapi saya mengangguk dan berkata, ya, kakakmu punya karakter bohemian. Dia suka minum, hidup dalam kemiskinan, dan akhirnya meninggal karena alkoholisme. Tiba-tiba aku melompat dan berteriak, Wu Heng, kau konyol sekali. Kau sudah menyelidiki adikku, dan sekarang kau malah menggodaku seperti ini. Wu Heng berkata dengan tenang, aku hanya membuat asumsi ini berdasarkan pengamatan. Aku belum menyelidikimu. Ini tidak sopan. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, ceritakan padaku, bagaimana kamu bisa menemukan ide itu? Lihat, ada banyak goresan di jam tangan ini, yang berarti dia sering memasukkan koin atau kunci ke dalamnya. Dia tidak peduli dengan jam saku berharga seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia memang agak bandel. Masih ada jejak angka yang tercatat di sini, yang menunjukkan bahwa dia sering mendapat masalah. Wu Heng menganalisis. Aku mengangguk tanpa sadar. Wu Heng melanjutkan, lihatlah penutup pemutar jam ini. Ada ribuan tanda di sekitar lubangnya. Ngomong-ngomong, tidak ada jam tangan pemabuk yang tidak memiliki tanda serupa. Maaf, Anda benar sekali. Saya terkejut betapa akuratnya alasannya, dan betapa tulusnya permintaan maafnya. Kenapa kau memprovokasi dia? Seseorang menggebrak meja. Kau tahu pemilik pulau itu bisa melihat tembus pandang, tapi kau tetap menawarkannya. Kamu nggak bisa bilang begitu. Aku juga nggak percaya. Aku mau coba sendiri. Memikirkannya saja sudah cukup menakutkan. Kalau ada orang seperti itu di sekitarmu, mereka bisa tahu dengan siapa kamu tidur di malam hari. Saya merasa dia lebih cocok untuk profesi seorang nabi. Tidak, kekuatan tempur nabi tidak tinggi. Bahkan otak terpintar pun tak berguna tanpa kekuatan tempur. Necromancer juga cocok untuknya. Jangan bicara. Dengarkan saja. Seseorang berdiri dan membantu menjaga ketertiban. Saban melanjutkan berbicara. Sang induk semang mengirimkan kartu nama kepada seorang wanita bernama Mary Morstan. Wu Heng dan Watson bertemu dengan wanita itu. Meili juga mulai bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya. Ia menerima mutiara langka yang dikirim secara anonim pada hari yang sama setiap tahun, dan ini telah berlangsung selama 6 tahun. Ayahnya menghilang secara misterius 10 tahun lalu. Hari ini, orang yang mengirim mutiara meminta untuk bertemu Maria. Untuk sesaat, Meili bingung dan datang meminta bantuan Wu Heng. Tuan Wu Heng,
menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Tanya Meili dengan raut wajah khawatir. Pergi, kita harus pergi. Jawab Wu Heng dengan serius. Baiklah, saya akan kembali jam 6 sore. Nona Meili tersenyum pelan lalu pergi. Wu Heng, yang baru saja mengantar tamunya dan sedikit lesu pagi ini, bersiul riang saat keluar, seperti singa yang bangun dari tidurnya. Berbicara tentang ini, Saban berhenti sejenak. Orang-orang yang hadir juga punya firasat buruk. Sisa cerita akan dimuat berseri di edisi berikutnya. Para peminum langsung bereaksi. Ya Tuhan, berakhir seperti ini lagi. Sangat menyakitkan untuk menceritakan separuh ceritanya. Edisi terakhir adalah tentang menyelidiki orang yang sudah meninggal, dan kali ini tentang menyelidiki siapa yang mengirim mutiara-mutiara itu. Apakah itu layak untuk diceritakan? Kalau ada yang tahu siapa penulis bayangan itu, aku patahkan tangannya. Mungkinkah ini hanya permulaan, dan akankah lebih banyak orang meninggal nantinya? Asosiasi Studi Diaken. Silagui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, menyeka keringat di dahinya, dan menurunkan suhu AC sebanyak 2 derajat. Sebuah pameran komoditas diadakan di pulau itu, dihadiri oleh perwakilan kelompok bisnis dan pejabat kerajaan dari berbagai tempat. Mereka juga berkumpul di pulau itu. Pulau ini sekarang ramai, semua bar dan hotel penuh dengan orang. Tetapi keamanan publik telah menjadi sibuk, dan bahkan sekarang, sebagai seorang diaken, dia kadang-kadang harus pergi berpatroli. Beban kerja menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya lihat ada koran baru. Silagui melepas baju sirahnya dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Si Yali mengangkat koran di tangannya dan berkata, saya membelinya di balai kota. Saya tidak bisa mendapatkannya dari penjual koran di persimpangan. Silagui menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan berkata, lain kali, suruh Wu Heng meletakkan beberapa koran di asosiasi sebagai tempat duduk agar kita bisa membacanya dengan nyaman. Ide bagus. Mata si Yali berbinar. Sheila Rose duduk di sampingnya dan mengambil koran. Apakah ini berita baru? Cerita baru ini sedikit berbeda dari apa yang kita ceritakan terakhir kali, kata si Yali. Apa bedanya? Ceritanya, Silagui pertama kali melihat informasi dari berbagai tempat yang diposting di atas. Jaringan intelijen Treasure Island secara bertahap dibangun. Karavan yang bepergian ke dan dari berbagai tempat akan mengirimkan sejumlah informasi intelijen dari berbagai tempat di sini. Kami akan memilih dan merilis beberapa informasi yang dapat dikonfirmasi dan tidak berdampak negatif. Sebagai kepala pelayan, Silagui juga harus mendapatkan beberapa informasi melalui surat kabar. Si Yali berjalan ke samping, menyeduh secangkir teh, dan membawanya kepada Silagui. Terakhir kali, Wu Heng bilang itu cerita tentang skandal kerajaan. Sekarang sepertinya tidak, baru permulaan, kok bisa secepat ini? Kata Silagui, lalu menambahkan, mungkin dia takut kamu ikut judi lagi, jadi dia sengaja mengarang kebohongan. Si Yali mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak mau pergi. Jangan terus-terusan membicarakannya, seolah-olah aku seorang penjudi. Silagui berhenti berbicara dan mulai membaca cerita berikut. Tunggu sampai Anda selesai membacanya dengan saksama. Dia menyingkirkan korannya dan berkata, gaya penulisannya sama dengan cerita sebelumnya, dan jeda-jedanya juga sama, yang membuatku tidak nyaman. Apakah kamu melihat Maria dalam cerita itu? Apakah akan ada Maria lain yang mengikuti kita? Si Yali mengangkat alisnya dan tiba-tiba bertanya. Si Lagui tercengang. Apa maksudmu? Kavina, Benny, dan gadis-gadis kecil itu, siapa di antara mereka yang tidak mengikuti kita? Tanya si Yali serius, Kak, aku agak khawatir padamu. Hati si Lagui tergerak, sambil menatap mata orang lain yang tersenyum, wajahnya berubah serius, pekerjaan, jabatan. Diakon Silagui, jika kau tidak memperjuangkannya, akan semakin banyak wanita di sekitarnya, kata si Yali. Aku lihat kamu juga menyukainya, tanya Sheila balik. Sudahlah, saudari-saudari, jangan bertengkar lagi. Bab 623 agak akrab.
jalan Beacon. Semua kedai minuman penuh sesak oleh orang. Ada juga banyak penyair di jalanan, berdiri di atas kotak kayu, batu bata, atau panggung sederhana, membaca cerita dari surat kabar dengan suara keras. Seluruh jalan dipenuhi orang. Pulau itu tampaknya diselimuti suasana sastra. Para pejabat tinggi yang pertama kali membawa emas dan perak. Melihat pemandangan di depanku, aku merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Seluruh pulau itu seperti sebuah festival, dan emosi semua orang tergugah. Itu hanya karena koran tidak dapat didistribusikan. Saya tahu koran itu diterbitkan oleh rumah pemilik pulau, satu edisi setiap 7 hari. Selain memuat beberapa informasi dari berbagai tempat, koran itu sebagian besar berisi cerita detektif bersambung. Saya dengar cerita-cerita itu ditulis berdasarkan pengalaman pribadi pemilik pulau dan sangat populer di pulau itu, kata seorang pelayan lembut setelah kembali dari menanyakan informasi itu. Beberapa pejabat tinggi yang berkumpul juga mengerutkan kening. Maksudmu, ini terjadi setiap 7 hari. Petugas itu menggelengkan kepala. Kudengar beberapa edisi pertama akan dirilis dalam 3 atau 5 hari. Semua orang memandang ke arah kerumunan. Mata mereka sedikit terbelalak. Saya tahu tentang koran-koran itu. Karavan kami sudah menjualnya ke tempat lain, tapi hasilnya biasa saja. Saya tidak menyangka koran-koran itu akan sepopuler itu di pulau ini. Bukankah ini pulau bajak laut? Kenapa kamu suka membaca hal-hal seperti ini? Pemilik pulau ini sungguh luar biasa. Pulau ini telah banyak berubah. Kudengar edisi pertama cerita itu masih tersedia di balai kota. Ayo kita periksa. Aku ingin tahu seperti apa pengalaman masa lalunya. Ayo pergi bersama. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng duduk di bangku batu di halaman, memegang cetak biru di tangannya. Di seberangnya ada celah terbuka dan gerbang batu. Di dalam gerbang batu, aksesoris diciptakan dari udara tipis, dan kemudian dilanjutkan membentuk aksesoris baru untuk membentuk aksesoris yang lebih besar. Sekalipun tampaknya muncul begitu saja, tetap saja itu cukup rumit. Kalau saja aku tidak merujuk pada gambar-gambar itu dan membacanya halaman demi halaman, aku tidak akan tahu di mana aku berada. Saya harap ini akan berhasil, kata Wu Heng. Agar dapat memberi ruang bagi senjata elektromagnetik, ia harus membatalkan semua penempatan senjata dan gua persembunyian prajurit yang telah dibangunnya, dan semuanya tidak lagi memiliki efektivitas tempur yang sama seperti sebelumnya. Sekarang lebih seperti gudang besar. Kalau gagal atau tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka saya akan membuang banyak tenaga dan waktu. Sementara bagian-bagiannya sedang dirakit di sini, 3 hantu terbang kembali satu demi satu. Paman sedang bermain balok-balok. Tolong bangunkan istana untukku, kata Xiao Xiao dari samping. Kita berkompetisi dalam persenjataan, modern dan berteknologi tinggi. Wu Heng menepuk cetak biru di tangannya lalu bertanya, bagaimana efeknya kali ini? Hampir sama seperti sebelumnya, pub ini penuh orang, jawab Xiao Xiao. Benny juga berkata, semua orang menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Wu Heng memandang Glenda, sebagai seorang penulis, apakah kamu tidak melakukan penelitian? Glenda tersadar kembali seolah-olah sedang kesurupan, aku pergi, dan reaksinya mirip dengan sebelumnya. Awal cerita hanya memiliki jumlah kata yang terbatas, dan pembunuhan itu akan muncul nanti. Wu Heng menatapnya dengan aneh, lalu mengangguk dan berkata, asalkan efeknya bagus, ya sudah. Kalian pergilah dan sibuklah. Banyak orang datang ke pulau ini baru-baru ini, dan beberapa di antaranya mungkin berlevel lebih tinggi. Hati-hati kalau keluar untuk bermain. Baiklah. Xiao Xiao setuju, Kak Benny, ayo kita pergi ke bioskop. Benny mengangguk dan terbang menuju ruang belajar. Wu Heng menatap Glenda, ada apa denganmu? Glenda ragu sejenak, lalu berkata, waktu aku pergi, aku melihat sosok yang familiar, lalu menghilang dalam sekejap mata. Mungkin aku terlalu banyak memikirkan masa lalu selama 2 hari terakhir ini. Kemarin,
Wu Heng bertanya secara rinci tentang suaminya. Entah menceritakannya kepada orang lain atau mengisyaratkan pada diri sendiri, semua ini adalah masa lalu dan kehidupan sekarang cukup baik. Dia bisa membaca buku dan menulis cerita. Meskipun suaminya menolak menulis cerita, dia juga sangat populer di pulau itu. Tentu saja, sambutannya mungkin tidak terlalu positif. Namun, setelah membahasnya lagi tadi malam, saya tidak bisa tenang lagi. Saya terus membayangkan diri saya diseret ke ruang bawah tanah dan melihat orang lain menjatuhkan lampu minyak. Bau minyak yang menyengat menyelimuti seluruh ruang bawah tanah, kemudian api besar memenuhi ruangan itu. Suaminya menghalangi tangga, melihatnya berjuang mencari pertolongan dan dilalap api sedikit demi sedikit. "Kau yakin itu dia?" tanya Wu Heng sambil mengerutkan kening. Glenda memikirkannya dengan serius dan berkata, "Mungkin tidak. Dia tidak punya kemampuan sepertimu, dan dia tidak akan hidup lama. Mungkin hanya punggung dan tubuhnya yang mirip denganmu." Wu Heng berkata, "Jangan terlalu memaksakan diri. Setelah pameran ini selesai, kita akan mencarinya. Sebenarnya, tidak masalah apakah kita menemukannya atau tidak," kata Glenda. "Pasti ada hasilnya. Jelaskan saja pada dirimu sendiri, dan serahkan sisanya padaku," janji Wu Heng. Glenda tersenyum, "Oke, kemarilah, biarkan aku memelukmu." Wu Heng membuka tangannya. "Bahkan hantu pun bisa menggodamu jika kamu sakit." Glenda terbang turun dan dipeluk oleh kehampaan. Asosiasi, pintu. Seorang lelaki tua berpakaian aristokrat rapi perlahan turun dari kereta. Itu adalah perjalanan yang sulit sepanjang jalan. Kadang-kadang, jalan diblokir dan kereta harus menerobos kerumunan sebelum dapat bergerak maju perlahan. "Saya khawatir itu tidak jauh lebih cepat daripada berjalan kaki." Dia melirik sekeliling dan langsung berjalan menuju aula bersama para pelayannya. Setelah bertanya kepada staf, dia langsung berjalan menuju ruang belajar wakil diaken. Saya mengetuk pintu dan mendengar jawaban. Dia tersenyum dan langsung masuk. Di balik mejanya, Archdeacon Skeeter sedang membaca koran. Ia mengerutkan kening sambil melirik sosok yang baru saja masuk dan mengangkat alisnya. "Tuan Magnolo, saya hampir tidak mengenali Anda." Magnolo tua tersenyum lembut dan memberi hormat yang mulia, "Deacon Skeeter." Skeeter meletakkan korannya lalu langsung berdiri dan berjalan keluar. "Duduk, jangan terlalu sopan." Magnolo menegakkan tubuh dan duduk di sampingnya, dan Archdeacon Skeeter juga duduk di hadapannya. "Tuan Magnolo, apakah Anda di sini untuk pameran?" tanya Skeeter. Magnolo mengangguk. Kepala Pulau Wu Heng adalah talenta muda, dan dia sangat dihormati oleh asosiasi. "Kamar dagang meminta saya untuk mewakilinya di pameran dan memperkuat hubungan kami." "Apakah ini balasan dari pemilik pulau?" tanya Skeeter. "Saya belum pernah ke sana, saya datang ke sini dulu." Skeeter tercengang. "Magnolo, sopan sekali. Logikanya, Anda harus mengunjungi pemilik pulau terlebih dahulu, baru setelah urusan Anda selesai, Anda bisa mengunjungi teman-teman Anda." Magnolo tersenyum dan berkata, "Saya memang ingin mengunjungi pemilik pulau, tetapi saya tidak kenal pemilik pulau Wu Heng. Saya ingin bertanya kepada wakil diaken tentang preferensinya, atau hadiah apa yang bisa saya berikan sebagai ungkapan terima kasih." Skeeter juga menyadari bahwa orang ini datang kepadanya untuk mengumpulkan informasi. "Sebenarnya, aku belum banyak berhubungan dengan Tuan Pulau Wu Heng. Bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada diaken? Dia lebih mengenalnya." "Itu terlalu merepotkan." Magnolo menggelengkan kepalanya. "Aku hanya bertanya dengan santai." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Kudengar kepala Pulau Wu Heng pernah menjadi kapten di kota Rentam. Benarkah itu?" Bab 624 Peningkatan Kejeniusan. Skeeter mengisi cangkir teh pria itu dan dengan santai berkata, "Kudengar dia kapten di kota Rentam, dan selama itu dia dianugerahi penghargaan tingkat 2 dan dipromosikan menjadi wakil diaken. Hei, dia jauh lebih hebat dari kita." Di akhir pidatonya, ada nada iri dalam suaranya. Magnolo mengelus jenggotnya, tampak tenggelam dalam pikirannya.
Melihat pihak lain tidak mengatakan apa-apa, Skeeter bertanya, "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Magnolo tersadar dan berkata, "Saya juga pernah tinggal di kota Rentam. Saya penasaran, apakah ada topik yang bisa dibicarakan saat bertemu pemilik pulau?" Skeeter tertawa dan berkata, "Tuan Magnolo, Anda bercanda. Dengan dana karavan Anda, kunjungan biasa dan beberapa hadiah saja sudah cukup. Kenapa harus terlalu dipikirkan? Lebih baik bersiap dengan baik," kata Magnolo sambil mengulurkan tangan dan mengeluarkan kotak hadiah dari cincin luar angkasa. Setelah membukanya, sebuah belati bertatahkan batu permata terlihat. Ia mendorongnya ke depan dan berkata, "Aku tidak sengaja mendapatkan belati buatan kurcaci ini. Ini berbeda dengan profesiku, dan tidak ada gunanya menyimpannya di cincin luar angkasa. Kali ini, aku membawanya ke sini sebagai hadiah untuk mengucapkan selamat atas pengangkatanmu sebagai wakil diaken." Ini, perhatian Skeeter langsung tertuju pada belati di dalam kotak. Dilihat dari bahan-bahan yang digunakan pada bagian luarnya, sudah pasti kualitasnya tinggi. Namun, sebagian besar senjata ini bersifat dekoratif, digunakan untuk menghias ruang belajar atau koleksi. Senjata-senjata ini agak mencolok dan kurang praktis sebagai senjata tempur. "Apa yang ingin Tuan Magnolo tanyakan? Kita kan teman lama, katakan saja langsung." Skeeter melanjutkan setelah mengalihkan pandangannya. Magnolo tersenyum dan berkata langsung, "Apakah pemilik pulau itu benar-benar sehebat yang dia katakan? Bisakah dia menebak banyak hal hanya dengan sedikit pengamatan?" "Seharusnya begitu. Setiap kali para diaken menghadapi kasus sulit, mereka akan pergi ke rumah pemilik pulau. Setelah kembali, mereka bisa langsung menangkap orang-orang dan mereka akan selalu akurat," kata Skeeter serius. Mata Magnolo melebar, dipenuhi ketidakpercayaan. "Sebelumnya saya skeptis dengan isi ceritanya. Kini bahkan wakil diaken asosiasi pun mengatakan demikian. Tampaknya sama menakjubkannya dengan apa yang digambarkan dalam cerita. Pemilik pulau itu seorang ahli nujum, jadi dia seharusnya punya pelayan roh, kan?" Skeeter berpikir sejenak. Sepertinya ada satu, Nona Bernie, dalam cerita itu. Sore, Island Masters Mansion. Wu Heng terus merakit bagian-bagian senjata elektromagnetik. Mereka dibuat sepotong demi sepotong dan kemudian dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Wu Heng masih memiliki harapan tinggi terhadap senjata ini. Jika hal itu benar-benar dapat disimulasikan melalui teknik rumah besar, maka di dunia asing saat ini, sangat mungkin untuk membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Profesional level 18 apa, hero apa, dan apa saja bukan. Semua makhluk adalah sama. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki, dan Minnie, Annette, dan Robbie datang sambil membawa tas besar dan kecil. Minnie menjulurkan kepalanya dari sisi kotak hadiah dan berkata, "Tuan, beberapa karavan lagi telah tiba dengan hadiah-hadiah ini. Dalam 2 hari terakhir, orang-orang dari kamar dagang telah datang ke pulau itu untuk mengunjungi saya. Bagi orang-orang berkuasa di dunia ini, saling mengunjungi, mengadakan pesta dansa, serta jamuan makan adalah hal yang lumrah. Namun menurut Wu Heng, lebih baik menghabiskan waktu menerima orang-orang ini. Saya masih merasakan tekanan. Biarkan saja Minnie memberitahu dunia luar bahwa dia tidak ada di sana dan meminta mereka untuk kembali lagi di lain hari atau meninggalkan nama mereka dan nama kamar dagang. Saya tahu ada seseorang dari seberang sana yang datang. Bawa ke dalam rumah. Gunakan apa yang masih bisa digunakan. Singkirkan apa yang tidak bisa digunakan dan berikan kepada orang lain di lain hari," kata Wu Heng. "Ya, Guru." Setelah makan malam, Wu Heng, Sanara, dan Envier duduk mengelilingi meja. Terus bahas hal-hal yang berkaitan dengan pameran besok. Sanara berkata, "Semuanya sudah diatur untuk pameran. Pada hari pertama, kami hanya akan menerima perwakilan dari kamar dagang dan beberapa pejabat tinggi untuk menghindari terlalu banyak orang dan bahaya." Wu Heng mengangguk dan menatap ke arah Underwear. "Weyer, apakah ada masalah dengan tim patroli?" "Semuanya sudah dikomunikasikan.
Sejumlah petugas patroli akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban, jawab Envier, lalu menambahkan, Diakon Silagui juga telah menugaskan personel ke pameran, jadi keamanan seharusnya tidak menjadi masalah. Lalu lanjutkan sesuai rencana normal. Wu Heng berkata, lalu menatap Sanara, apakah kamu akan kembali malam ini? Sanela berpikir sejenak dan berkata, sekarang sudah banyak orang di pulau ini, jadi aku tidak akan tinggal. Baiklah, setelah ini selesai, kita bisa membangun jalan rahasia. Sanela memutar matanya ke arahnya, itu sungguh bukan hal yang baik untuk dikatakan. Cuaca menjadi lebih dingin saat malam tiba. Di Lighthouse Street, lampu jalan menyala satu demi satu. Toko-toko masih buka, dan pedagang keluar dari kedua sisi membawa barang dagangan dan mulai berteriak untuk menjual barang dagangan mereka. Kerumunan orang tumpah ruah ke jalan untuk menikmati udara sejuk dan mengobrol. Seluruh kota tampak hidup kembali dan bahkan lebih semarak dibandingkan siang hari. Seorang penyair, membawa kotak kayu, berdiri di bawah lampu jalan dan mulai membaca koran edisi terbaru. Warga pun mulai duduk berkelompok, mendengarkan cerita dengan penuh perhatian atau mengobrol dari jarak jauh. Saat ini, para pedagang dan pejabat yang baru tiba di pulau itu membuka jendela ruangan pribadi kedai atau berjalan ke jalan. Dia melihat pemandangan itu dengan terkejut. Pulau yang ajaib. Keesokan harinya, di lokasi pameran, kerumunan besar telah berkumpul di luar pameran. Menurut rencana, hari pertama pameran hanya akan terbuka untuk kamar dagang terdaftar dan pejabat tinggi untuk menghindari bahaya atau konflik. Bagaimanapun, dunia profesional universal di dunia lain sangat berbeda dengan dunia modern. Setelah hari pertama, tempat ini akan dibuka untuk umum seperti biasa dan siapa saja dapat datang dan menonton tanpa banyak batasan. Tuan Magnolo, Anda sangat terlambat. Begitu ia turun dari kereta, sesosok tubuh menghampirinya bersama para pengawal. Sosok itu adalah seorang kenalan yang datang bersamanya di perahu yang sama. Tuan Lude, acaranya belum dimulai, jadi saya belum terlambat, kata Magnolo sambil tersenyum, sikapnya dewasa dan elegan. Lude tersenyum dan mengangguk, kau benar, kita datang terlalu pagi. Kami mengundang cukup banyak orang kali ini, dari semua ras, yang sungguh langka. Magnolo melihat sekeliling. Selain karavan manusia, Anda juga dapat melihat karavan ras lain. Ada peri, kurcaci, dan genome. Mampu mengundang kamar dagang bukanlah masalah besar, tetapi mengundang begitu banyak anggota kamar dagang dari berbagai ras untuk berkumpul bersama bukanlah tugas mudah. Ini cukup membuktikan bahwa pemilik pulau tidak sesederhana kelihatannya. Lude melanjutkan, apakah Tuan Magnolo mengunjungi pemilik pulau? Saya terlambat karena beberapa hal. Saya akan mengunjungi pemilik pulau nanti kalau ada waktu, kata Magnolo lembut. Lude tidak terlalu peduli apakah pihak lain pergi atau tidak. Ia melanjutkan, kudengar beberapa orang pertama yang pergi menerima hadiah yang disebut pulpen, tetapi mereka yang pergi kemudian tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Magnolo tidak peduli. Itu cuma hadiah-hadiah kecil yang tidak penting. Buat apa repot-repot? Kau benar. Lude menatap bagian depan dan langsung berkata, pamerannya sudah dimulai. Ayo masuk. Saat keduanya berbincang, pameran resmi dimulai. Pagar yang menghalangi bagian depan terbuka, dan orang-orang berjalan masuk dalam kelompok 3 atau 5 orang. Meskipun hari ini kami hanya menerima perwakilan dari kamar dagang dan beberapa pejabat penting, mereka semua membawa pengawal atau petugas, jadi kelihatannya jumlah orangnya cukup banyak. Berjalanlah melalui koridor dan masuki lantai pertama ruang pameran. Langit-langit yang tinggi, lampu gantung yang terang, dan bilik-bilik yang dirancang dengan cermat ditata secara teratur. Area pameran di lantai pertama diperuntukkan bagi kebutuhan sehari-hari. Peralatan makan yang dibuat dengan indah, kerajinan tangan yang diukir dengan rumit, warna-warna yang cerah, dan kain tenun yang rapat. Ada pula ukiran-ukiran indah yang jarang terlihat di pasaran. Begitu memasuki aula, Anda akan merasa seakan-akan memasuki istana karena dikelilingi oleh berbagai macam benda yang mempesona. Untuk sesaat,
Semua orang yang datang terpesona. Terus maju, teriakan kaget tiba-tiba datang dari depan. Wah, itu ide yang jenius. Sebenarnya sudah membaik sejauh ini. Teriakan keras tanda terkejut dan tidak percaya terdengar di area tengah. Seolah-olah ada desain hebat yang ditampilkan di depannya. Semua orang mulai berkumpul menuju pusat. Di tengah aula ada bilik kecil. Di dalam kotak kaca, terdapat beberapa pena dengan gaya berbeda. Layar besar di tengahnya memutar gambar seorang gadis peri yang anggun sedang menulis kata-kata dengan lancar. Pena bulu telah diubah menjadi bentuk ini. Ini produk Treasure Island. Siapapun yang menemukan metode ini pasti jenius. Rasanya seperti pemilik pulau yang menciptakannya. Dia pasti menyadari kekurangan pena bulu dan melakukan beberapa perbaikan. Pasti begitu. Pasti dibuat oleh pemilik pulau itu. Sungguh pemuda yang mengerikan. Ya, saya khawatir era pena bulu sudah berakhir. Semua orang berbisik. Ada pula yang masuk ke konter dan mulai bertanya soal harga dan syarat kerjasama. Semakin banyak orang berkumpul di pusat itu, dan sudah ada beberapa lapisan orang yang mengelilinginya. Ada yang merasa tidak bisa masuk, jadi mereka langsung naik ke lantai 2. Pencahayaan di ruang pameran di lantai 2 agak redup, dan senjata serta perlengkapan dipajang. Pedang, busur dan anak panah diletakkan di rak senjata, dan berbagai macam baju zirah dan baju zirah kulit digantung di dinding. Berbeda ras, berbeda tipe. Ada juga banyak jenisnya. Namun, ketika semua orang berjalan mengelilingi stan menuju stan tengah di dalam, mata semua orang terbelalak lagi. Kotak pajangan kaca dipenuhi dengan barang dagangan yang dipajang, sementara layar di atasnya menunjukkan gambar seorang alkemis yang tengah memurnikan ramuan sambil menghitung waktu. Itu jam saku yang disebutkan dalam berita baru. Kisah detektif hebat itu memang benar. Itu bukan jam saku. Di situ tertulis itu jam tangan. Pasti sudah dimodifikasi. Mampu menghitung waktu secara akurat benar-benar cocok untuk seorang alkemis. Ini juga barang-barang dari mansion Tuan Pulau. Kok dia punya banyak barang? Naik ke lantai 3 dan lihat apa yang ada di sana. Ayo pergi ke lantai 3. Semua orang bergegas ke tangga dan menuju lantai 3. Jenis barang yang dijual di lantai 3 meliputi ramuan, gulungan sihir, dan alat peraga sihir. Semua orang bergegas ke lantai 3. Saya melihat sekilas produk lainnya di stan tersebut. Berjalan langsung menuju area pusat. Begitu mereka mendekat, semua orang menghentikan langkahnya. Bilik di area tengah bahkan lebih kecil lagi, hanya sekitar 4 atau 5 meter persegi luasnya, dengan sebotol obat yang ditaruh di lemari kaca. Di belakang meja kasir berdiri seorang gadis bertelinga panjang yang berpakaian indah dan mengenakan rok panjang. Dan di sekelilingnya ada 2 lapisan kerangka. Dia berbaju besi lengkap dan memiliki pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Ya ampun, ramuan apa ini? Ini masalah besar. Semua orang ragu sejenak, dan melihat tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Mereka mendengar suara desakan keras datang dari tangga di belakang. Dia melangkah maju dan mengamati ramuan itu dengan saksama sambil mengerutkan kening. Ramuan tersebut dibungkus dalam wadah kaca, dan botol ramuan yang digunakan juga merupakan botol ramuan penyembuh biasa. Kelihatannya tidak istimewa, malah agak terlalu biasa saja. Ada 2 sertifikat penilaian yang ditempatkan di kiri dan kanan. Yang di sebelah kiri berasal dari asosiasi, ramuannya disebut ramuan peningkatan kekuatan, dan efeknya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik, meningkatkan fungsi tubuh, dan memperkuat efeknya sendiri. Di sebelah kanan adalah sertifikat penilaian dari konsorsium lambang ular. Nama ramuannya adalah ramuan penguat, yang memiliki efek memperkuat tubuh, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuatan, fisik, dan atribut lainnya. Berbeda dengan keseruan 2 pameran di lantai bawah. Kerumunan itu terdiam, kecuali orang-orang di belakang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia terus bertanya apa yang sedang terjadi, apa yang dijual, dan seterusnya. Bagi para pengusaha dan pejabat kaya raya ini,
yang terpenting saat ini adalah memperbaiki diri dan memperpanjang umur. Mereka saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berkata, apakah ramuan ini dijual di mansion penguasa pulau? Berapa harganya? Di depan etalase terdapat seorang gadis kelinci bertelinga panjang yang tersenyum dan berkata, ini adalah produk-produk yang dijual dari mansion penguasa pulau. Produk-produk ini baru saja dipajang, dan metode penjualannya akan diumumkan nanti. Jawaban ini tidak mengejutkan siapapun. Bahkan masuk akal jika dapat diproduksi dalam jumlah besar, maka obat ini tidak akan menjadi barang langka. Jika itu untuk dijual, saluran mana yang harus kita gunakan untuk mendapatkan informasinya? Tanya orang lain dengan sopan. Orang-orang lainnya juga tetap diam. Semua orang menunggu jawabannya. Gadis bertelinga kelinci itu masih tersenyum. Anda bisa meninggalkan pesan dan kami akan memberitahu kamar dagang Anda sebelumnya agar Anda punya cukup waktu untuk bersiap. Oke, terima kasih. Di mana saya harus meninggalkan pesan? Lewat sini. Satu demi satu, orang-orang maju, mengisi informasi mereka, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Pertunjukan ini mengerikan. Barang-barang yang dipamerkan oleh kamar dagang lain hanya berfungsi sebagai pembanding. Tak peduli seindah apapun bentuknya atau semahal apapun bahannya, semua itu hanyalah barang biasa yang beredar di pasaran. Masing-masing dari 3 item yang ditampilkan di Treasure Island cukup untuk mengubah pasar saat ini. Pena, jam tangan, dan ramuan yang dapat secara langsung meningkatkan kebugaran fisik. Apa yang terjadi dengan pemilik pulau ini? Sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak hal ditampilkan sekaligus dan pada pameran semacam ini. Hari ini baru hari pertama. Begitu berita itu tersiar, itu cukup untuk menggemparkan dunia. Semua orang yang naik ke lantai 3 menundukkan kepala dan bergegas pergi, langkah mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka datang. Orang yang baru saja masuk tampak bingung, mengumpat pelan-pelan. 3 hantu terus-menerus berlalu lalang di dalam pameran. Sambil menyaksikan keseruannya, saya pun mengamati ekspresi dan reaksi orang-orang yang ikut berpartisipasi. Ketika mereka datang, Wu Heng juga mengingatkan mereka bahwa mungkin ada beberapa profesional tingkat tinggi di pulau itu, jadi cobalah untuk menjaga jarak tertentu. Jangan biarkan siapapun menyadari kehadiran hantu, karena dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Kebanyakan makhluk hidup masih bersikap bermusuhan dan waspada terhadap makhluk hidup yang tidak hidup, dan masalah cenderung muncul pada pandangan pertama. Tentu saja, selama jarak tertentu dipertahankan, persepsi makhluk hidup terbatas. Berhati-hati dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Dilihat beberapa saat dari pameran, Glenda berpikir untuk kembali karena dia masih harus menulis ulang novelnya. Saya tidak bisa sebebas Xiao Xiao dan Benny. Tentu saja, menulis ulang cerita dan menulis cerita baru juga merupakan hobiku. Saya menikmatinya, apalagi karya saya diterima banyak orang dan bahkan laku di luar pulau. Tepat saat aku hendak pergi, dari sudut mataku aku melihat sosok yang familiar, berjalan keluar bersama kerumunan. Kemudian, kami naik kereta kuda keluar pameran dan pergi. Sosoknya, punggungnya, cara berjalannya, semuanya begitu identik. Kamu belum mati, kenapa kamu masih hidup? Mata Glenda langsung melebar, dan rasa marah dan takut yang kuat muncul dari hatinya. Raut wajah jiwa itu mulai berubah dan ia diambang kehilangan kewarasannya. Glenda memaksakan diri untuk menahan emosinya yang kacau dan tak terkendali, lalu terbang ke arah yang ditinggalkan target. Bagaimana? Wu Heng bertanya pada Xiao Xiao yang telah kembali. Xiao melayang di udara dan berkata, pamerannya sangat populer. Banyak sekali orang di pameran ini. Mereka sangat tertarik dengan produk yang kami pamerkan dan bertanya bagaimana cara membelinya. Seperti dugaanku, Wu Heng tersenyum percaya diri. Xiao Xiao juga mengacungkan jempol dan berkata, paman benar-benar hebat. Itu saja. Saat mereka sedang mengobrol, Benny pun terbang kembali dan berkata, ada 2 perkelahian di tempat kejadian.
Para kerangka patroli itu pergi dan mereka berpisah sendiri-sendiri. Tidak ada yang serius. Wu Heng mengangguk. Kalau bukan masalah besar, ya masalah kecil saja. Mereka tidak akan berani membuat masalah besar di pulau ini. Saat dia berbicara, terdengar suara langkah kaki. Kedua hantu itu menghilang. Minnie datang membawa selembar kertas. Tuan, Anet yang mengirimkan daftar pertama. Itu semua nama yang tertinggal di apotek. Tata letak pameran adalah bahwa lantai pertama dan kedua dikelola oleh orang-orang yang diatur oleh balai kota untuk bertindak sebagai pemandu belanja. Lantai ketiga ditempati oleh Anet. Mengenai ramuan penguat, hari ini hanya pemanasan agar lebih banyak orang mengetahuinya. Mengenai metode penjualan selanjutnya, Wu Heng berencana mengadakan lelang untuk penawaran. Lagi pula, tidak ada cara untuk memproduksi secara massal, dan kita juga harus mempertimbangkan untuk memaksimalkan keuntungan. Lagi pula, hal yang paling tidak dimiliki oleh para bangsawan dan pengusaha itu adalah uang. Coba kulihat. Wu Heng mengambilnya. Pada selembar kertas, nama dan nama kamar dagang diisi kotak demi kotak. Beberapa bahkan menuliskan kota asal mereka. Pandangan Wu Heng tertuju pada nama Magnoro. Begitu familiar. Wu Heng mengerutkan kening, mengeluarkan selembar kertas dari cincin luar angkasa, membukanya, dan melihat nama yang tertera di atasnya. Persis sama. Kebetulan sekali. Minnie pergi ke halaman depan. Wu Heng berkata ke udara, "Xiao, Benny, mengapa Glenda belum kembali?" "Aku tidak tahu, mungkin dia pergi ke suatu tempat untuk bermain," kata Xiao. Penny pun membalas, "Aku juga tidak melihatnya. Nyonya Glenda tidak ada di pameran saat aku pergi." Nama mantan suaminya muncul dalam daftar, dan Glenda tidak kembali. Hal ini membuat Wu Heng merasa gugup. Melihat kerutan di dahi Wu Heng semakin dalam, Benny berkata, "Ayo kita cari dia. Kalau dia tidak ada di pameran, mungkin dia ada di Jalan Laitos. Apakah Bibi Glenda dalam bahaya? Dia sangat kuat." Xiao sedikit ragu. Di dalam hatinya yang kecil, Glenda juga cukup galak. Pada saat itu, Treasure Island sedang menghadapi serangan bajak laut. Glenda sedang memegang pedang dan mengejar orang-orang untuk membunuh mereka. Momentum seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, jangan berkeliaran untuk saat ini." Setelah berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam rumah dan naik ke atas menuju kamar skeleton propet. Sang nabi kerangka sedang duduk di dekat jendela, memandang keluar. Wu Heng berjalan menghampiri kedua hantu itu. "Apa yang kalian lihat? Kalau mau keluar, kalian bisa turun dan jalan-jalan." Nabi kerangka berdiri dan membungkuk sedikit dengan sikap hormat. Kerangka yang sangat cerdas dapat berpikir secara mandiri. Wu Heng berkata terus terang, "Hantuku hilang, tunjukkan padaku kemana perginya." Nabi kerangka mencengkeram lengannya. Detik berikutnya, pupil mata Wu Heng langsung kabur, dan berbagai gambaran rusak mulai bermunculan di dalam benaknya. Bab 625. Aku juga bisa tidur nyenyak. Di ruang pribadi kedai minuman. "Tuan Magnolo, kenapa Anda tiba-tiba ingin meninggalkan pulau ini? Apakah ada kabar khusus?" tanya Rude penasaran. Setelah menghadiri pameran, semua orang memperhatikan 3 pameran di Treasure Island. Hanya Magnolo yang tiba-tiba kembali dan ingin meninggalkan pulau itu. Magnolo menjawab dengan tenang, "Ada sesuatu yang terjadi sementara. Ini tidak ada hubungannya dengan pameran. Jangan khawatir. Dengan pengumuman ramuan penguat, aku penasaran berapa banyak orang yang akan datang ke Pulau Harta Karun. Kalau kita tetap di sini, mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak lagi," lanjut Rude. Magnolo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya akan mengunjungi pemilik pulau itu lagi nanti. Hadiahnya sudah dikirim atas nama kamar dagang. Sebenarnya sama saja dengan saya yang datang langsung ke sana." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Rude tidak tahu lagi bagaimana membujuknya. "Awalnya saya mengira pihak lain pergi terburu-buru karena ia menemukan sesuatu yang salah dengan pulau itu, jadi saya mengikutinya kembali.
Sekarang tampaknya itu sepenuhnya karena urusan pribadi pihak lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Treasure Island. Kapan tiket kapal berangkat? Tanya Rude. Sebelum senja. Ini sangat mendesak, kata Rude, lalu mengalihkan topik kembali ke pameran. Treasure Island telah merilis 3 produk kali ini, dan kabarnya akan menyebar dengan cepat di antara berbagai kamar dagang. Jika ada kamar dagang yang bisa mendapatkan akses langsung ke produk-produk ini, mereka pasti akan meraup untung besar dan bahkan mengangkat nama kamar dagang mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan orang yang tidak paham pasar dapat melihat pentingnya pameran ini. Pulpen pasti akan menggantikan pulpen bulu, dan jam tangan akan menjadi alat untuk menentukan waktu secara tepat. Belum lagi profesi lainnya, para alkemis pasti membutuhkan jam tangan untuk mengetahui waktu, dan para perajin mungkin juga akan membelinya untuk dibongkar dan dipelajari. Insinyur mekanik saat ini memiliki karakteristik lain. Dapat digunakan untuk membuat barang-barang besar, tetapi pada dasarnya mustahil untuk menyelesaikan barang-barang mekanis yang kecil dan presisi. Dengan kata lain, meskipun Anda membelinya dan membongkarnya, produk tersebut tidak dapat diproduksi ulang dalam waktu singkat. Adapun ramuan penguat akhir, itu benar-benar mengejutkan. Begitu berita itu menyebar, bukan hanya kamar dagang, tetapi bahkan para bangsawan kerajaan pun akan datang untuk membahas pembelian tersebut. Persaingannya akan semakin besar. Magnolo mengangguk setuju. Ya, semuanya tergantung bagaimana Treasure Island mengatur bisnisnya. Jika mereka hanya memilih beberapa untuk dijual, kamar dagang yang tersisa mungkin tidak akan mendapat bagian. Saya juga ingin menyampaikan hal ini. Jika situasi ini benar-benar terjadi, kamar dagang kita dapat bersatu dan berjuang untuk mendapatkan bagiannya, kata Ludiu. Tidak masalah. Saya akan kembali dan membahasnya dengan atasan untuk menyelesaikan masalah ini, kata Magnolo sambil tersenyum. Setelah selesai menjelaskan, Rude tersenyum dan berdiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya aku pergi memeriksa kamar dagang yang lain. Kita bisa membahas berita apapun yang kita punya nanti. Magnolo mengantarnya sampai pintu dan berkata, hati-hati. Kalau ada kabar baru, tulis saja suratnya. Oke, kata Rude, lalu turun ke bawah. Magnolo kembali ke meja dan terdiam. Laitos Street, di jalan. Tuan, jalan di depan diblokir lagi. Suara kusir terdengar, dan kereta mulai bergerak maju dengan kecepatan siput. Surat kabar didistribusikan di pulau itu selama 2 hari ini, ditambah lagi ada pameran hari ini. Seluruh pulau semarak bak festival. Setelah memasuki Laitos Street, kami terjebak macet 3 kali. Semakin dekat Anda ke pelabuhan, semakin banyak pejalan kaki di jalan. Paman, mari kita lihat dulu. Di dalam mobil, Xiao Xiao bersandar di bahunya dan berbicara lembut. Wu Heng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan khawatir, kami sudah tahu lokasinya. Ayo kita bergegas." Granda berada di level 18. Jika dia benar-benar menemukan mantan suaminya, dia bisa merasukinya dan membunuhnya secara langsung. Tidak ada hasil, entah lawannya berlevel tinggi dan sulit dikuasai, atau ada cara untuk melawan hantu. Glenda tidak punya pilihan selain membiarkan Xiao Xiao dan Benny pergi dan pada dasarnya terbunuh. "Minggir, ayo kita jalan," kata Wu Heng langsung. "Oke." Kereta itu segera berhenti dan Wu Heng keluar dan membayar. Dia berteriak kepada petugas patroli yang tidak jauh dari situ dan berkata, "Ikuti aku." Tabrakan gelombang. Kerangka patroli itu menerobos kerumunan dan berjalan cepat. Wu Heng mengeluarkan karpet terbang dan terbang langsung ke angkasa untuk melanjutkan perjalanannya. Di bawahnya, sekelompok kecil kerangka patroli berlari cepat mengejar mereka. Saya melihat karpet terbang di langit dan kerangka-kerangka berlarian di bawah. Terdengar seruan dari orang banyak di sepanjang jalan. Lobi kedai minuman. Semenjak melihat sosok yang dikenalnya itu, Glenda tak pernah pergi dan terus mengikutinya sampai ke kedai. Dia tampak tua, tetapi gerakan dan gaya berjalannya tidak berubah sama sekali. Dia bertanya-tanya mengapa dia dibunuh.
Saat itu, hubungan mereka berdua jelas baik-baik saja, lalu mengapa mereka menyiksa diri mereka sendiri dengan cara yang begitu kejam? Dia ingin bertanya dengan jelas. Bagaimanapun, aku sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Penyair di kedai minuman itu menceritakan kisah Benny si gadis tersipu. Saat cerita itu terungkap, para peminum kadang-kadang mendesah, dan beberapa dengan marah mengutuk aliran sesat itu. Tampaknya sejak datang ke Treasure Island, dia benar-benar menjalani kehidupan yang diinginkannya. Sambil berpikir dalam benaknya, dia membuka pintu toko roti di seberangnya. Pedagang yang mengikutinya turun ke bawah bersama para pembantunya. Mata Glenda kembali dingin, terbang lurus menuju ruangan seberang. Hari ini, harus ada hasil. Di ruang pribadi, Magnolo duduk sendirian di meja, menuangkan segelas demi segelas ke dalam mulutnya. Matanya menjelajah, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Dia punya firasat sejak tiba di pulau itu. Aku sungkan sekali untuk pergi ke rumah pemilik pulau itu, apalagi setelah mendengar ceritanya di koran, rasa gelisah di hatiku makin menjadi-jadi. Sekarang setelah saya selesai menghadiri pameran, saya harus melapor kepada atasan saya sekembalinya saya. Saat itu, tidak penting siapa yang bersedia Anda atur untuk pergi ke pulau itu tidak lagi ada hubungannya dengan Anda. Wu Heng. Tubuh ini mungkin sangat menarik bagi orang dewasa di sana. Magnolo bergumam pelan, dan sambil berbicara, tiba-tiba, saya merasakan hawa dingin memenuhi ruangan. Tanpa menunggu dia melakukan tindakan apapun. Jepret gelombang, liontin di dadanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi perisai berbentuk sarang lebah yang menolak jiwa. Serangan mendadak, mabuknya Magnolo cepat hilang. Sambil menatap ke udara, dia melihat hantu itu memperlihatkan sosoknya, matanya memperlihatkan rasa takut, curiga, dan penghindaran. Glenda. Ini aku, Magnolo. Aku di sini untuk membunuhmu. Jiwa Granda agak goyah di udara. Liontin pelindung itu jelas merupakan alat peraga yang bagus. Memiliki efek kerasukan hantu. Kemudian, Glenda menerkamnya lagi, seperti hantu ganas. Magnolo mundur 2 langkah dengan panik, dan tubuhnya sekali lagi memancarkan cahaya suci, menghalangi hantu yang datang. Granda telah mencapai level 18, dan semua atributnya telah meningkat pesat. Namun sinar cahaya ini bagaikan kekuatan dahsyat yang mampu menahan mayat hidup, dan seluruh jiwa pun terlempar mundur dalam sekejap. Tubuh jiwa tidak stabil, dan jika levelnya rendah, ia dapat langsung disebarkan oleh energi ini. Magnolo melihat bahwa pihak lain tidak dapat menyerangnya. Wajah yang tadinya agak bingung dengan cepat berubah menjadi wajah tidak percaya dan lega. Sambil menatap ke udara, ia berbisik, Glenda, benarkah itu kau? Kau telah berubah menjadi roh. Glenda segera menenangkan jiwanya dan menatap orang lain itu dengan mata menyipit. Jangan panggil aku dengan namaku, itu menjijikkan. Magnolo terus tersenyum. Sikapnya masih seanggun bangsawan tua. Ia berkata lembut, sayangku, sejak kau pergi, aku jadi sering berkeliaran setiap hari. Senang sekali kau datang menjengukku sekarang. Jika aku membunuhmu, aku bisa tidur nyenyak.